Baik, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Nur Hadi Siswanto dalam perkuliahan filsafat seni atau estetika. Nah, untuk kali ini kita bicara tentang objek material dan objek formal dari filsafat. Jadi sebuah ilmu apapun itu selalu ada yang namanya objek material dan objek formal, termasuk di dalamnya filsafat, ilmu filsafat ya. Jadi kita kan kenal banyak sekali ilmu ya. Ada yang namanya biologi, fisika, kimia, matematika, apalagi astronomi, geologi, geografi, geofisika, gitu kan. Kemudian ada sosiologi, antropologi dan sebagainya. Itu semua adalah ilmu pengetahuan. Nah, dalam semua ilmu pengetahuan itu selalu ada yang namanya objek formal dan objek material. Objek material dan objek formal, termasuk di dalamnya filsafat. Filsafat juga mempunyai yang namanya objek material dan objek formal. Objek material itu apa? Objek material itu adalah materi yang dikaji, hal-hal yang menjadi kajian, hal-hal yang diteliti, hal-hal yang dipikirkan, hal-hal yang ditelaah. Itu objek material. Sementara objek formal adalah cara mengkaji, metode mengkaji, cara melihat, cara mendekati, metode melihat, metode mendekati. Itu objek formal. Nah, oke, kita masuk ke objek material. Apa itu objek material? Objek material adalah suatu objek atau sasaran yang merupakan sasaran, objek atau sesuatu yang menjadi sasaran dalam pembahasan, dalam pengkajian filsafat. Ini objek material filsafat. Baik, objek itu bersifat empiris. Empiris artinya nyata, dapat dilihat, dapat diindra, maupun non-empiris. Ya, non-empiris berarti tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba dan sebagainya. Itu non-empiris. Objek material filsafat apa? Seperti kemarin yang sudah kita sampaikan, filsafat itu mengkaji tentang segala hal yang ada, gitu kan? Berarti objek material filsafat adalah segala sesuatu. Being. Objek material filsafat adalah being yang ada. Filsafat objek materialnya adalah segala hal. Dia tidak terbatas. Nah, ini nanti yang membedakan filsafat dengan ilmu selain filsafat juga. Oke, kita lanjutkan objek material. Filsafat ini masih objek material ya. Filsafat mengkaji, menggali dan membahas semua hal yang baik secara empiris maupun non-empiris, fisik maupun non-fisik. Bahkan filsafat juga membahas tentang dirinya sendiri. Nah, ini juga hal yang menjadi khas filsafat. Filsafat bisa bertanya tentang dirinya sendiri. Ada cabang filsafat yang namanya filsafat ekonomi. Dia bicara tentang hakikat ekonomi, ya. Dan dia juga bisa bicara tentang filsafat ekonomi itu apa. Itu. Jadi ini juga yang menjadi khas perbedaan filsafat dengan ilmu selain filsafat. Dia bisa mengkaji dirinya sendiri, mempertanyakan dirinya sendiri. Oke, lanjut. Objek formal. Apa itu objek formal? Objek formal adalah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan filsafat atau ciri khusus yang ditonjolkan untuk menyimak atau mempelajari sesuatu. Itu objek formal. Jadi cara mengkaji, cara mendekati, sudut pandang, cara melihat. Ini yang namanya objek formal. Objek formal filsafat adalah
Pemikiran yang bersifat rasional, yang bersifat radikal, konsepsional, koheren, dan komprehensif. Nah, ini ciri-ciri berpikir filsafat. Ya, ada di ciri-ciri berpikir filsafat yang sudah di bagian lain kita bahas. Ini objek formal. Objek formal filsafat adalah berpikir secara rasional dengan ciri-ciri dia bersifat radikal, konsepsional, koheren, runtut, dan komprehensif. Nah, ini objek formal dan objek material. Nah, perbedaan filsafat dengan ilmu selain filsafat. Objek material filsafat tidak terbatas, bahkan filsafat dapat membedah dirinya sendiri. Sementara objek material ilmu dia terbatas dan tidak dapat membedah dirinya sendiri. Objek material filsafat itu tidak terbatas, ya. Sementara objek material ilmu selain filsafat dia terbatas. Contoh, biologi. Biologi terbatas pada kajian sifat-sifat biologis dari makhluk hidup. Ya, sifat-sifat biologis makhluk hidup. Biologi membahas tentang makhluk hidup, tetapi dia terbatas pada sifat-sifat biologisnya. Sementara sifat sosial makhluk hidup tidak masuk dalam kajian biologi. Dia terbatas pada sifat biologis makhluk hidup. Sifat sosialnya sudah menjadi ilmu tersendiri, yaitu sosiologi. Manusia atau makhluk hidup tidak cuma memiliki sifat biologis dan sosial, tetapi dia juga memiliki misalnya prinsip ekonomi, nilai-nilai ekonomis dan sebagainya. Makhluk hidup ataupun benda non hidup mungkin juga punya nilai-nilai ekonomis, tetapi dia tidak masuk dalam kajian biologi. Itu sudah menjadi ilmu tersendiri, yaitu ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Sementara objek material filsafat itu tidak terbatas. Objek material ilmu dia sangat terbatas. Objek material ilmu biologi makhluk hidup. Kalau sudah bicara tentang makhluk non hidup, dia sudah tidak bicara biologi lagi. Bicara tentang bumi, sudah bukan makhluk hidup, maka sudah bukan kajian biologi. Jadi ya, sekali lagi, objek material filsafat itu tidak terbatas, sementara objek ilmu selain filsafat dia sangat terbatas. Ini contohnya, ilmu biologi terbatas pada pembahasan sifat-sifat biologis makhluk hidup. Di luar itu bukan bidang kajiannya. Biologi juga tidak sampai pada pembahasan apakah biologi itu. Oke. Objek formal filsafat bersifat radikal rasional, sementara objek formal ilmu sangat terbatas pada satu atau dua sudut pandang saja. Contoh, pohon kelapa. Pohon kelapa, bisa nggak biologi ngomongin pohon kelapa? Bisa, ya. Biologi ngomongin pohon kelapa, apa yang diomongin, apa yang dibicarakan? Ya, tentu sifat-sifat biologis dari pohon kelapa. Apakah pohon kelapa itu bersifat monokotil atau dikotil, gitu kan? Berkambium apa tidak, berakar serabut apa akar tunjang, gitu kan? Nah, itu ilmu biologi. Dia terbatas pada sifat-sifat biologis dari makhluk hidup. Kita ngomongin pohon kelapa, objek materialnya pohon kelapa. Objek formalnya tetap terbatas juga. Kemudian fisika. Bisa nggak fisika ngomongin pohon kelapa? Bisa. Fisika bisa ngomongin pohon kelapa. Apa yang dibicarakan fisika pada pohon kelapa? Tentu dia tidak bicara tentang hal-hal yang bersifat biologis, tetapi bersifat fisik. Fisik dari pohon kelapa. Tingginya berapa, berat satu buah butir pohon kelapa itu berapa, dengan ketinggian segini, lalu gaya gravitasi berapa,
itu kalau jatuh berapa kecepatan dan percepatannya. Itu yang dibahas dalam ilmu fisika. Nah, ilmu yang lain, ekonomi. Ekonomi bisa nggak ngomongin pohon kelapa? Bisa. Apa yang dibahas ekonomi dengan pohon kelapa itu? Tentunya bukan sifat biologis, bukan sifat fisik yang ada pada pohon kelapa, tetapi dia ngomongin tentang nilai ekonomis yang ada pada pohon kelapa. Apa yang bisa dijadikan hal-hal yang bisa dijual dari pohon kelapa? Kalau misalnya saya punya 1 hektar pohon kelapa, 1 hektar itu ada 2000 pohon. Satu pohon ada 10 rumpun ya, 10 dompiok, 10 rumpun, apa dompiok itu bahasa Indonesianya. 10 rumpun buah kelapa. Satu rumpun itu terdiri dari 30 butir buah kelapa. Satu buah kelapa itu harganya 2000. Berapa nilai ekonomis yang bisa saya dapatkan dari pohon kelapa itu? Itu ilmu ekonomi bicara tentang pohon kelapa. Ilmu hukum bisa nggak? Ilmu hukum bicara tentang pohon kelapa? Bisa, tetapi dia tidak lagi bicara tentang sifat biologis, sifat ekonomis, ya, tidak sifat fisik, tidak lagi sifat kimia gitu ya. Tetapi dia ngomongin tentang hal-hal yang bersifat hukum, yang bisa dilihat dari sifat hukum. Status hukum kepemilikan pohon kelapa. Dia berdiri di tanah yang sudah bersertifikat atau belum? Ini sudah dipajakin atau belum ini pohon kelapa ini hasil buminya? Lalu mungkin nanti puncaknya adalah Undang-Undang Perkelapaan Indonesia gitu kan. Itu kalau hukum ngomongin pohon kelapa. Nah, beda banget dengan yang namanya filsafat. Bisa nggak filsafat ngomongin pohon kelapa? Tadi sudah disampaikan, filsafat itu objek materialnya dia tidak terbatas. Dia bicara tentang being yang ada. Pohon kelapa itu being nggak? Ada nggak? Ada, jelas ada. Berarti pohon kelapa juga bisa dibahas dalam filsafat. Lalu apa yang dikaji dalam filsafat kalau ngomongin pohon kelapa? Filsafat mengkaji tentang hakikat pohon kelapa itu apa. Jadi dia bicara tentang hakikat pohon kelapa. Pertanyaannya, apa pohon kelapa itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan apa hakikat pohon kelapa itu, filsafat bisa menggunakan semua ilmu yang lain. Bisa menggunakan ilmu biologi, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu apalagi, semua bisa dipakai untuk mencari atau menjawab pertanyaan hakikat pohon kelapa itu apa. Pohon kelapa adalah jenis tumbuhan monokotil, tidak berkambium, berakar serabut, tingginya bisa mencapai 25 meter, nilai ekonomisnya sangat tinggi, sudah ada Undang-Undang Perkelapaan Indonesia, bla 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 bla. Semua ilmu bisa digunakan untuk menjawab hakikat tentang pohon kelapa. Nah, jadi ini sedikit gambaran penjelasan tentang objek material dan objek formal filsafat, lalu perbedaan ilmu filsafat dengan ilmu selain filsafat seperti apa jika dilihat dari objek formal dan objek materialnya. Terima kasih, ketemu di video pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.